guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Budiman, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Saya berprofesi sebagai guru di SDN 232 Bosawa, Kota Bandung. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 dengan kesimpulan dan refleksi mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada penyampaian kali ini, saya dibimbing oleh 3 pertanyaan pemantik. Di antaranya, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Selama ini, saya memiliki anggapan dan saya percaya tentang murid di kelas saya, bahwa murid itu harus bisa mencapai kompetensi dengan cara yang diberikan guru. Semua siswa itu sama dengan cara yang sama. Kemudian, murid harus bisa mencapai kompetensi secara bersamaan. Jadi, tidak ada yang terlambat ataupun yang terburu-buru. Yang ketiga, murid yang belum memahami harus dipaksa bisa memahami. Sehingga yang tertinggal harus dipaksa. Apapun caranya harus sama seperti siswa yang lain. Kemudian yang berikutnya, semua siswa atau murid itu sama. Nah, layaknya gelas kosong. Kemudian, siswa harus sama seperti kita. Dan yang terakhir, melakukan penilaian menggunakan alat dan cara yang sama. Kemudian, dalam pembelajaran, saya mempercayai bahwa di kelas itu pembelajaran harus bisa membuat siswa memahami materi. Kemudian, menjadi objek dalam pembelajaran. Kemudian, pembelajaran harus berfokus kepada guru yang menyampaikan materi. Kemudian, pembelajaran terhadap satu siswa dan siswa lainnya sama. Kemudian, tujuan dari pembelajaran adalah siswa mampu mencapai ketercapaian ketuntasan minimal. Dan yang terakhir, metode pembelajaran yang digunakan cukup menggunakan ceramah. Kemudian, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Terdapat beberapa poin yang berubah dari pemikiran saya. Yang pertama, guru harus menuntun siswanya agar selamat. Sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Kemudian, poin yang kedua, memahami 3 kerangka perubahan. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa terdapat 3 kerangka perubahan. Yang pertama, kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kemudian yang kedua adalah prinsip perubahan atau azas krikon yang terdiri dari kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kemudian yang terakhir adalah sebuah pertanyaan, apa yang berubah? Kemudian yang ketiga, pembelajaran harus menghamba kepada siswa atau dapat disebut dengan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Pembelajaran yang mendorong agar siswa aktif
dan berpartisipasi dalam pembelajaran, dengan siswa dapat memperoleh pengetahuannya secara mandiri dengan guru bukan sebagai pusat memperoleh pengetahuan. Berikutnya, poin keempat, guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Hal ini didasari kepada penyampaian dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik hanya dapat merawat dan menuntun kodratnya siswa. Dapat kita analogikan seperti orang tua yang menuntun anaknya belajar berjalan. Anak tersebut berjalan dengan arah tujuan dari dirinya, bukan dari orang tua. Orang tua hanya membimbing anak tersebut agar tidak terjatuh. Berikutnya adalah poin kelima, penerapan 3 semboyan pendidikan. Terdapat 3 semboyan pendidikan sebagai kunci dasar dari pendidikan, yaitu ing ngarso sing tulodo yang artinya di depan memberi contoh. Yang kedua, ing madya mangun karso yang artinya di tengah memberi gagasan. Dan yang terakhir, yang ketiga, tuturi handayani yang artinya di belakang memberi dorongan. Kemudian, poin terakhir atau poin keenam, tujuan dari pendidikan adalah keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hal ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang berubah dari perilaku saya pada aspek siswa, yang pertama, lebih memahami siswa. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang bervariatif. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Yang keempat, memerdekakan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, menghadirkan pembelajaran yang komunikatif. Dan yang keenam, memperhatikan keberagaman karakter dari siswa. Kemudian, yang berubah dari perilaku saya dalam lingkungan kerja, yang pertama, berbagi pemahaman Ki Hajar Dewantara dengan rekan guru lainnya. Kemudian yang kedua, mengaplikasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Kemudian kita masuk ke pertanyaan pemantik ketiga. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang ingin saya terapkan pada lingkup siswa diantaranya, yang pertama, menghargai segala perbedaan yang terdapat pada siswa. Kemudian yang kedua, membimbing siswa sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk menggali dan mengekspresikan diri. Kemudian, pada lingkup pembelajaran, yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Yang kedua, membuat pembelajaran yang bervariatif. Kemudian yang ketiga, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian, pada lingkup sekolah, yang pertama, menjadi teladan yang dapat dicontoh baik oleh rekan guru ataupun siswa. Yang kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunikatif dan keterbukaan. Itulah beberapa jawaban yang disampaikan berdasarkan 3 pertanyaan pemantik. Semua jawaban itu dilakukan untuk dapat membentuk siswa yang merdeka, di mana siswa secara lahir batin tidak bergantung kepada orang lain, melainkan bersandar kepada kekuatannya sendiri. Demikian penyampaian kali ini terkait koneksi antar materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak,
dan menggerakkan.